Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Safa dari Ekonomi Syariah UPN Veteran Jakarta angkatan 2018. Di video kali ini aku akan menjelaskan mengenai laporan keuangan syariah, yang mana akan bahas mengenai tujuan, kemudian unsur-unsur dari laporan keuangan syariah serta analisa dari laporan keuangan syariah. Untuk di video kali ini aku akan ditemani oleh salah satu audiens, yaitu adik aku sendiri yang akan mendengarkan paparan dari aku yang akan menjelaskan mengenai laporan keuangan syariah. Mungkin langsung aja. Yang pertama itu, tujuan dari laporan keuangan syariah itu pada dasarnya untuk menyediakan informasi suatu perusahaan atau entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan seperti calon investor ataupun investor yang sudah menanamkan saham di perusahaan tersebut. Kemudian laporan keuangan syariah juga ditujukan sebagai pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepada suatu perusahaan. Tujuan lain dari laporan keuangan syariah yaitu untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah, kepatuhan terhadap prinsip syariah serta informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan juga beban. Kemudian untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab terhadap amanah dan mengamankan dana investasi pada tingkat keuntungan yang layak bagi para investor. Kemudian ada tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer atau DPK kita kenalnya. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai pemenuhan kewajiban atau obligasi fungsi sosial entitas syariah termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau biasa disebut sebagai filantropi Islam. Selanjutnya, unsur-unsur dari laporan keuangan syariah tidak jauh berbeda dengan laporan keuangan biasa. Laporan keuangan syariah ini terdapat unsur yang umum ada pada laporan keuangan yang lainnya, yaitu seperti laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Sebagai pembedanya, dalam laporan keuangan syariah itu ada laporan sumber dan penyaluran dana zakat serta laporan sumber dan penyaluran dana infak. Itulah yang membedakan antara laporan keuangan syariah dengan laporan keuangan biasa. Yang pertama kita akan membahas mengenai laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan itu berisi mengenai akun-akun ataupun rekening-rekening seperti aset, kemudian liabilitas, kemudian ada dana syirkah temporer, ada dana pihak ketiga atau kita sebut dengan DPK, kemudian ada ekuitas. Untuk DST sendiri atau dana syirkah temporer itu hanya ada di laporan keuangan syariah, yaitu dana yang diberikan oleh nasabah kepada pihak bank untuk investasi dalam jangka waktu tertentu. Yang termasuk ke dalam dana syirkah temporer ini yaitu dana mudharabah, baik mutlaqah ataupun muqayyadah. Nah, kemudian dana pihak ketiga ini juga dapat dikategorikan sebagai dana atau kewajiban atau hutang yang harus dipenuhi oleh perusahaan, karena DPK itu sendiri merupakan dana dari nasabah yang disimpan melalui bank. DPK ini jenisnya itu ada dana tabungan biasa seperti tabungan wadiah ataupun tabungan lainnya. Kemudian di laporan laba rugi itu terdapat akun-akun seperti penghasilan atau income, kemudian hak pihak ketiga atas bagi hasil dari dana syirkah temporer, kemudian ada beban-beban. Jadi dari dana syirkah temporer itu dananya akan dikelola oleh perusahaan untuk diinvestasikan kembali pada instrumen investasi yang lain yang nantinya akan mendapatkan suatu keuntungan. Tentu saja dalam melakukan suatu investasi, perusahaan syariah ini akan melakukan investasi di perusahaan yang memang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index, sahamnya yang memang kegiatan usahanya itu bergerak di bidang syariah karena tidak mengandung unsur riba. Jadi dari hak pihak ketiga atas dana DST ini nantinya akan disalurkan kepada nasabah yang menyimpan dananya di perusahaan syariah tersebut. Sisanya sama dengan laporan keuangan biasanya. Kemudian yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas, yang mohon maaf tadi belum disebutkan. Itu laporan perubahan ekuitas sama bentuknya,
yaitu perubahan komponen modal suatu entitas, baik penambahan ataupun pengurangan. Kemudian ada laporan arus kas yang menjelaskan mengenai pemakaian kas selama periode tertentu atau selama satu periode tertentu, apakah terjadi penambahan atau penurunan dalam aktivitas operasi, kemudian aktivitas investasi, serta aktivitas pendanaan atau financing. Kemudian yang menjadi pembeda yaitu salah satunya itu ada unsur laporan sumber dan penyaluran dana zakat. Unsur laporan sumber dan penyaluran dana zakat ini akan memaparkan mengenai dana zakat atau dana zakat dan penyaluran yang dilakukan oleh perusahaan atau entitas syariah itu sendiri. Kemudian ada unsur laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Mohon maaf sebelumnya saya menyebut sebagai dana infak. Jadi dana kebajikan ini itu juga sama akan memaparkan mengenai sumber atau total dari dana kebajikan yang diperoleh, kemudian penyaluran yang dilakukan oleh entitas itu sendiri. Terakhir ada catatan atas laporan keuangan yang memang ini kebijakan akuntansi dan penjelasan atas informasi keuangan. Jadi detailnya ini ada di catatan atas laporan keuangan atau CALK. Yang terakhir kita akan membahas mengenai analisa dari laporan keuangan syariah. Definisi dari analisa laporan keuangan sendiri yaitu untuk membandingkan laporan keuangan dari satu periode ke periode yang lain atau dari periode saat ini dibandingkan dengan periode sebelum-sebelumnya. Tujuannya itu untuk mengetahui perubahan-perubahan berupa apakah hasil dari laporan keuangan ini mengalami kenaikan ataupun penurunan dalam pos-pos laporan keuangan tertentu. Kemudian jenis pos laporan keuangan yang dapat diperbandingkan yaitu seperti perbandingan laporan keuangan tahun 2011 dan 2012 ataupun laporan keuangan dari suatu entitas terhadap laporan keuangan dari entitas yang lainnya. Kemudian syarat dalam melakukan analisis laporan keuangan atau laporan analisis perbandingan yaitu standar penyusunan laporan keuangan harus sama, karena jika berbeda akan sulit untuk melakukan analisisnya karena terdapat pos-pos yang berbeda. Kemudian size perusahaan yang dibandingkan harus imbang, namun bukan berarti harus sama. Harus imbang artinya dari besaran suatu perusahaan ini itu harus sama. Jika perusahaan besar dibandingkan dengan perusahaan besar juga. Jangan sampai perusahaan besar dibandingkan dengan perusahaan yang baru merintis. Seperti itu. Kemudian periode laporan yang dibandingkan itu harus sama dari mulai per tahun, apakah per triwulan ataukah per semester. Karena jika berbeda itu akan memiliki suatu kesenjangan ataupun itu tidak diakui secara akurat. Kemudian ada beberapa analisis yang dilakukan untuk melakukan analisis laporan keuangan. Yang pertama itu ada analisis yang umum digunakan untuk menganalisis laporan keuangan syariah yaitu melalui analisis rasio. Rasio yang dianalisis dalam laporan keuangan syariah atau khususnya yang akan saya bahas ini bank, yaitu ada rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, rasio leverage, rasio aktivitas, rasio pertumbuhan, rasio market base, dan rasio produktivitas. Mungkin kita tidak akan bahas semuanya, namun hanya yang awam didengar oleh masyarakat umum. Yang pertama itu ada rasio likuiditas, yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini dihitung dengan membandingkan pos-pos seperti aset liabilitas, kemudian dengan aset lancar, perbandingan antara aset lancar dengan liabilitas jangka pendek. Harus diingat bahwa di sini yang dihitung yaitu liabilitas jangka pendek. Manfaatnya itu mengukur kemampuan perusahaan atau kemampuan perusahaan untuk membayar suatu kewajiban yang akan jatuh tempo. Kemudian untuk mengukur perusahaan apakah mampu untuk memenuhi atau membayar semua kewajiban jangka pendeknya dalam satu periode tertentu.
Jenis-jenis dari rasio likuiditas ini ada current ratio, ada quick ratio, ada cash ratio, dan ada net working capital to asset. Kemudian ada rasio solvabilitas, yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar semua kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi. Manfaatnya itu untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan kepada pihak lainnya, kemudian menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap, kemudian menganalisis besarnya pengaruh hutang terhadap pengelolaan aktiva perusahaan. Jenis-jenis rasio dalam rasio solvabilitas ini ada DAR atau debt to asset ratio, kemudian ada DER, debt to equity ratio, kemudian ada long term debt to equity ratio. Yang terakhir ada rasio profitabilitas, yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba melalui semua kemampuan serta sumber daya yang dimiliki. Jenis dari rasio profitabilitas ini ada profit margin, kemudian ada ROA atau return on asset, kemudian ada ROE, return on equity, yang mengandalkan seberapa besar kemampuan ekuitas dalam menghasilkan suatu laba, kemudian ada BOPO atau biaya operasional, dan pendapatan operasional dari suatu perusahaan untuk mengukur keuntungan yang akan didapatkan oleh entitas tersebut. Sekian penjelasan mengenai laporan keuangan syariah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan info ataupun kesalahan dalam pemaparan. Mohon maaf semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.